al-ulama'u, siapa para ulama. Wa qala, dan berkata, sadaqallahu alazim, wa qala, dan berkata rajulun, siapa seorang laki-laki, li Sya'bi, kepada Imam Amir Asy-Sya'bi. Ini ahli hadis, ulama hadis dan ahli fikih pada abad 2 Hijriah. Ayyuhal alim, wahai orang yang alim. Faqala, maka beliau berkata, al alimu, adapun orang yang alim, man adalah orang yakhsyallaha, yang takut kepada Allah. Baik, dinaikkan dulu biar agak tuntas. Wa min uyubiha, dan ialah termasuk dari aib-aibnya nafas, kathratul kalami, adapun banyak bicara. Wa innama, dan sesungguhnya yatawalladu lahir dzalika, apal tersebut, min syai'aini, dari dua hal atau dua perkara. Imma baik, li talabi riyasatin, karena mencari kedudukan, yuridu, dia ingin, siapa orang, ayyaron nasu, agar melihat an-nasu, siapa orang-orang, ilmu, kepada ilmunya, wa fasahatahu, dan kefasihannya orang. Au qillatil ilmi, ini mungkin mengira-ngira lamnya, atau karena kurangnya ilmu, bima, dengan sesuatu, yajlibu, yang menarik, alaihi, atas ma al-kalamu, apa pembicaraan. Wa mudawatu, dan adapun mengobati uyub, tahaqququhu, ialah menyadarinya, man bi annahu, sesungguhnya man ma'khudun adalah diberi hukuman atau akan dihukum, bima, dengan sesuatu, yatakallamu bihi, yang dia berbicara, bihi, dengan ma. Wa annahu, dan sesungguhnya ma yatakallamu bihi maktubun, adalah dicatat, alaihi, memberatkan kepada orang. Wa mas'ulun, dan Wanahu, dan sesungguhnya orang, maktubun, adalah dicatat, alaihi, atas ma yatakallamu bihi, wa mas'ulun, dan akan ditanya, anhu, tentang ma yatakallamu bihi. Lianna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala, yaqulu, berfirman, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Wa inna, dan sesungguhnya, alaikum, berat atas kalian, lahafizin, adapun para malaikat penjaga, kiraman, yang mulia-mulia, katibin, lagi mencatat. Wa qala Allah, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu, tidaklah melafazkan siapa orang, min qawlin, dari satu perkataan, illa ladaihi, kecuali di sisi orang itu, raqibun atidun, adapun malaikat raqib, atidun, lagi malaikat atid. Wa qala Rasulullah, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana, barang siapa ada, siapa man yu'minu, ialah beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyaqul, maka hendaknya dia mengucapkan khairan, akan kebaikan, aw liyasmut, atau hendaknya dia diam. Wa qala an-nabiyyu, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innal bala'a, sesungguhnya bala, wakalun, adalah dititipkan, bil mantiki, kepada ucapan. Wakalun, adalah dititipkan, bil mantiki, kepada ucapan. Wa qala alaihi salam, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma wahal yukabbun wahal yakubbun nasa, akabba yukibbu, wahal yukibbun nasa, dan tidaklah yukibbu, menjungkalkan, an-nasa, kepada orang-orang, finari, ke dalam apa neraka, ke dalam api neraka, ala manakhirihim, atas hidung-hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim,
kecuali hasaidu alsinatihim, yang dipanen dari lisan-lisan mereka, atau yang hasil-hasil panen dari lisan-lisan mereka. Kabba yakubbu ya kabban, wa hal yakubbu ya. Ya yakubbu, kabba yakubbu ya, bukan akabba, tapi akabba bisa juga, cuman lebih afdal pakai sighat sulatinya kabba yakubbu. Wa hal yakubbun nas. Fa'ilnya hasaidu alsinatim. Wa qala, dan bersabda alaihi salatu wassalam, siapa Nabi alaihi salatu wassalam, kalamu ibni Adam, adapun perkataan anak Adam, kulluhu, setiap kalamnya, adapun setiap kalamnya ibnu Adam itu, alaihi adalah berat, alaihi kepada orang itu, la lahu tidak menguntungkan, lahu bagi ibnu Adam, illa kecuali amrun bima'rufin, amar ma'ruf artinya perintah atau ajakan kepada kebaikan, au nahyun atau mencegah an mungkarin dari keburukan, dari kemungkaran, au zikrun lillahi atau berzikir lillahi kepada Allah. Wahada, dan adapun ini akhdhun atau ukhidhah adalah diambil min qaulillahi azza wa jalla, dari firman Allah azza wa jalla, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira, tidak ada kebaikan, fi katsirin, di dalam banyak sekali, min najwahum, di dalam banyak, min najwahum, dari ya, pembicaraan rahasia mereka, illa man, kecuali orang, amaro, yang memerintahkan, bisadaqatin, dengan bersedekah, au ma'rufin, atau berbuat baik, au islahin, atau melakukan perbaikan, bainan nasi, di antara orang-orang. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih bisa mengaji sampai kesekian kalinya. Ya, kita niatkan untuk kita muhasabah ya kepada diri kita, agar diri kita ini ya menjadi lebih pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang yang soleh itu artinya orang yang pantas, orang yang dipantaskan oleh Allah untuk dihadapkan kepadanya. Ya, saya memiliki satu komentar ya, koreksi mungkin sedikit, tahqiq ya, atau mentahqiq apa yang kemarin saya ucapkan mengenai masalah fadhail itu. Begini, saya kemarin itu terakhir, pengajian yang terakhir, mengatakan bahwa kalau dalam masalah fadhail saya cenderung tidak begitu tidak begitu mengambil ya kepada sudut pandang fikih. Itu perlu saya klarifikasi begini. Konteksnya itu maksudnya, kalau dengan mencari fadhail kita jadi lupa kepada substansi ibadah ya.
bahwa ibadah itu adalah lillahi ta'ala. Sehingga kita lebih tertarik kepada fadhail-fadhail itu daripada ibadah. Tapi kalau yang dimaksud dengan mencari fadhail itu dengan sudut pandang yang lain, yaitu ittiba kepada Nabi, nah, ittiba kepada sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu maka buat saya ini justru termasuk bagian dari hal yang harus kita lakukan. Sebagai contoh ya, kemarin saya memberi contoh seingat saya tentang fadilah orang sholat di rumah ya, daripada sholat sunnah di masjid. Sholat sunnah rawatib di rumah daripada sholat sunnah rawatib di masjid atau selain rumah. Itu saya setelah pengajian itu jadi ingat kalau itu dasarnya hadis. Jadi dasarnya hadis itu hadis sahih bahwa ya semua sholat itu lebih utama di masjid kecuali sholat sunnah. Nah, karena kalau niat mengamalkan hadis itu, buat saya itu justru yang paling bagus. Jadi begini, orang mengenai bab fadhail itu ada dua, kadang keikut nafsu, ya nafsu. Meski nafsunya itu baik awalnya, tapi karena teriming-iming oleh satu fadilah terkadang mengejar itu. Dan di kitab-kitab itu kan banyak. Kemudian kalau baca kitab-kitab mengenai masalah fadhail itu banyak. Nah, tapi ada dua, ada yang sumbernya itu terkadang dari pendapat ulama, tapi ada yang jelas-jelas sharih itu dari hadis atau sunnah Nabi. Nah, kalau sunnah Nabi buat saya sikap yang tepat kita kalau ada sunnah-sunnah mengenai fadhail itu, kita ikut niat ngamalin sunnah Nabi itu. Maka insya Allah kita akan terhindar dari ini uyub yang kemarin itu. Nah, lebih-lebih kalau fadhailnya ini berubah materi. Nah, ini yang terkadang nafsu kita itu agak bergerak gitu. Kalau ngamalin ini, nah kayak ini dulu banyak orang yang sering menjebak sholat duha ya. Orang kalau sholat duha nanti rezekinya lancar. Nah itu. Ini bagaimana menyikapi itu? Jadi nanti sholat duha niatnya supaya dapat uang. Nah ini yang maksud saya termasuk dari yang disoroti oleh poin 14 ini, nomor 14 yaitu tolabul a'wad. Jadi kalau orang mencari a'wad dari ibadahnya, maka dia kehilangan substansi ibadahnya. Padahal ibadah itu tidak ada lain kecuali untuk lillahi ta'ala itu. Jadi ini yang maksud saya, hendaknya kita waspada kalau niatan kita melenceng dari lillahi ta'ala. Tapi misalnya sampean sholat duha niat ngamalin hadis Nabi, atau palingnya niat sudah ikut Rasulullah. Jadi kalau niatnya karena ittiba ya, atau amalan bisunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu selamat. Malah itu termasuk seutama-utamanya niat. Kita kalau belum mampu sampai pada tingkatan mukhlis ya, ikhlas karena Allah. Karena ikhlas itu makom yang tinggi ya. Di mana ikhlas itu mengandaikan sama sekali tidak terbersit niatan selain Allah. Bahkan niatan untuk diri kita saja enggak terbersit, itu ikhlas yang benar. Kalau masih ada keinginan akan diri kita, itu enggak ikhlas masih. Maka cara yang paling selamat sampean kita semua niat ittiba kepada Nabi. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau ada fadhail, enggak usah lihat fadhailnya tapi lihat Rasulullah mengamalkan itu. Kita salat duha karena saya tiba kepada Rasulullah. 2 rakaat di pagi hari ini ya. Ini cukup sudah. Nah, jadi selama pahala, fadilah itu tidak menjadi tujuan, insyaallah akan selamat. Nah, cukuplah kita iqtida. Nah, nanti pahala dan fadilah itu pasti diberikan oleh Allah kepada kita. Pasti akan diberikan.
Jadi sebenarnya pahala ini memang jebakan ya. Kadang di satu sisi kita itu mencari pahala memang benar. Tapi untuk tingkatan-tingkatan ikhlas itu belum cukup. Ya. Kalau pahala itu untuk akhirat tidak masalah, tapi tempatnya pahala nanti inginnya di dunia. Ingin dapat fadilah dari amal itu, kan itu juga bentuk balasan Allah di dunia. Ya. Nah nantinya itu tadi, saya teringat kisah yang kemarin itu ya. Takutnya nanti saya kok ngelakuin ini kok nggak ada hasilnya. Gitu. Nah, akal kita langsung bermain, nafsu kita akan masuk di situ. Saya kok berkali-kali ngamalin ini tapi kok ada hasilnya. Katanya di kita, nanti gini, takutnya gini. Ini untuk menghindari pola pikir yang untuk mencari ganti atau keuntungan dari amal itu. Ini banyak menimpa orang-orang yang senang ibadah. Jadi orang kalau senang ibadah tapi dia tidak niat ittiba kepada Nabi, ini biasanya nafsu yang akan menyetir dia. Akhirnya ketika dia tidak kunjung diberikan, nah ini nanti dia mengeluh. Yang disalahkan ibadahnya. Bahkan yang miris kadang yaitu tadi, seperti musibah yang menimpa ada orang itu yang sampai menyalahkan Tuhan. Nah ini bahaya ini sudah. Kalau sudah menyalahkan Allah, bahaya ini, otomatis sudah dia kufur kepada Allah. Kalau orang sudah seperti itu gara-gara dia nggak kunjung merasakan fadilahnya. Jadi sebenarnya ibadah ini ya mau dikasih pahala atau enggak oleh Allah enggak penting. Yang paling penting kita ibadah. Karena terserah Allah mau ngasih apa enggak. Tapi Allah enggak mungkin enggak ngasih gitu loh. Allah adil. Setiap jerih payah kita pasti diberi pahala oleh Allah. Tapi misalnya kita enggak dikasih oleh Allah, apa sampean mau tetap sholat? Ya tetap harus sholat. Karena keberadaan kita memang diciptakan untuk ibadah. Itu maksud saya. Jadi jangan menggantungkan amal kepada hasil dari amal itu. Nah, tapi sekali lagi kalau ingin selamat, satu jalan keluar ini perlu saya tegaskan. Ini niat ittiba kepada Nabi. Insyaallah kalau niat ittiba kepada Rasulullah, selamat. Dan di dalam hadis banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan fadilah-fadilah itu. Tapi ya Allah, kalau saya mendapat fadilah yang diceritakan dalam hadis ini, saya semata-mata supaya niat mengikuti sunnah Nabi. Maka insya Allah fadilah itu juga akan diberikan. Ya mau sholat apa saja, termasuk seperti ini Ramadan, ada fadilah yang besar. Siapa puasa, dalam satu redaksi mansomah, dalam satu redaksi yang lain mangqomah, dalam satu redaksi yang lain mangqomah lailatul qadri. Pokoknya itu dilakukan, berarti qiyam dan syiyam katanya ulama. Maka dapat apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampuni dari dosa-dosa yang dahulu. Ya, ini fadilah. Ya. Bagaimana kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah? Ya itu baik. Ya. Dan itu barokah dari kita mengamalkan sunnah Nabi tersebut. Jadi apa-apa kalau niat ittiba kepada sunnah Nabi itu sudah cukup ya, cukup, dan itu sudah jalan yang selamat daripada hawa nafsu kita. Nah baik, ayat berikutnya ini terkait dengan ya ini kalau ini vulgar ya, vulgar. Mencari ilmu dengan apa? Mencari jabatan, kedudukan dengan ilmu. Ya ini sudah jelas ya, jelas ini penyakit ya. Tidak perlu saya bahas lagi. Sampean buka kitab yang kitab adab ilmu di mana-mana ya, adabul alim wal muta'alim, di apa itu kitabul ilmi di Ihya, ini jelas termasuk poin yang fatal ya. Kalau ada orang cari ilmu niat riyasah. Riyasah itu sebenarnya jabatan. Tapi juga bisa berarti ya intinya apa yang menjadi kesenangan orang supaya dia populer dengan ilmunya, supaya viral. Itu bilang. Kemudian yang penyakit jelas takabur ya, iftikhar.
bangga dengan ilmunya. Kemudian juga membanggakan kepada orang lain. Ya, cuman gini, pesan saya kalau melihat ulama yang kelihatannya membanggakan ilmunya, sampean tetap husnudzon. Kan ada sebagian ulama kadang, saya itu alim di bidang gitu. Itu sampean tetap husnudzon, jaga hati. Ini berat memang jaga hati, karena kadang kita gampang suudzon. Kita kalau melihat ulama siapapun itu, ulama menurut kita level apapun itu ya, mau level kampung sampai level nasional, husnudzon. Jaga hati supaya tetap husnudzon. Jangan sampai hati kita ingkar kepada ulama, karena memang ada dawuhnya ulama, luhumul ulama itu masmumah. Dagingnya ulama itu ada racunnya katanya. Jadi kita kalau melihat orang alim, orang punya kelebihan ilmu di atas kita tidak usah suudzon. Ya, siapapun itu. Cuman kalau kita tidak setuju dengan pendapatnya, utarakan pendapat yang tidak kita setujui, tapi jangan nyerang orangnya. Bisa dipahami ya. Misalnya saya nggak setuju dengan pendapatnya kiai itu, nah, itu sebut pendapatnya. Tapi jangan nyerang personnya loh, jangan. Karena sampai nyerang personnya itu masmumah, itu ada racunnya itu. Walaupun kalau tanya ulama, tapi ulamanya sombong banget kok. Kiai siapa, Habib siapa, jangan. Tidak boleh. Karena kalau dia ulama, dia punya kedudukan di sisi Allah. Meski dengan ilmu yang tertentu, yang mungkin, tapi namanya ulama. Nah, jangan pernah menuduh, jangan ya. Ini fatal ini. Jangan pernah menuduh siapapun dengan sebutan ulama su. Ya. Karena tidak ada yang tahu siapa sebenarnya ulama su itu. Meski di kita banyak orang ulama ulama yang mencari ilmu, mencari dunia dengan ilmunya. Tapi siapa itu? Zaman sekarang kayak siapa? Coba contohin. Nggak ada yang tahu ulama itu kayak siapa. Itu rahasia Allah. Ya cuman memang ada tanda-tandanya katanya di kitab tuh, kalau tandanya suka ini ya hendaknya kamu menghindari. Teman, kalau saya lebih selamat husnudzon saja. Apalagi zaman sekarang ya, hanya bermodal video pencitraan begini terus dibilang wah ini ulama su, tidak boleh. Udah biarin dah. Kalau dia ulama ya semoga dia benar-benar ulamanya Allah. Kalau dia bukan ulama ya semoga nanti tidak lama-lama di depan kita kan gitu. Jadi tapi ini memang bahaya ya mencari ilmu. Mencari kedudukan dengan ilmu ini. Begini ya, orang dikasih ilmu oleh Allah ya, dia lupa kepada Allah lalu mencari selain Allah dengan ilmunya. Ini kan satu ketertipuan, ini jelas ketertipuan. Mestinya orang kalau dikasih ilmu oleh Allah, dia ingat kepada yang ngasih, kan gitu. Allamal insana ma lam ya'lam. Siapa yang allama? Ya Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi gini, kita kalau dikasih ilmu, siapa yang ngasih? Guru kita. Guru kita siapa yang ngasih? Ya Allah. Maka kita harus terima kasih kepada Allah, kepada guru kita, kan gitu. Simpel gitu, sebenarnya logikanya begitu. Kok kita lupa kepada yang ngasih, malah kita cari yang lain. Nah ini kan pengkhianatan. Makanya pengkhianatannya orang punya ilmu itu adalah dia menggunakan ilmunya tidak untuk dikembalikan kepada sang pemilik ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tragedi manusia zaman sekarang. Ini baru-baru ini viral ya. Ada seorang warga negara Indonesia yang penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia. Itu menghina kewarganegaraannya sendiri. Dia bilang intinya melecehkan Indonesia. Oh, malah sekarang ribut di internet.
Nah, bah, dia sudah berhasil sampai doktor, dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Terus dia melecehkan. Ramai sekarang, lagi ramai itu. Bahkan dituntut oleh pemerintah Indonesia untuk mengembalikan. Ternyata total beasiswa yang dikembalikan gak main-main, kuliahnya di Inggris. Ya kalau kuliahnya di mana ahli. Kuliahnya di Inggris ya teman-teman. 1 bulannya itu beasiswanya, beasiswa LPDP yang saya tadi dengar di berita itu 30 juta sampai 40 juta setiap bulan. Itu dalam waktu 3 tahun. Jadi ketika ditotal, uang yang terkumpul itu yang harus dikembalikan sekarang 2,5 M. Ternyata setelah dia berhasil, dia lupa kepada yang memberikan beasiswa. Bahkan menghina. Ini takabur ini. Jadi orang kalau sudah pinter, kok bisa sombong itu loh. Coba kita pikir, dari mana kesombongan itu? Itu karena dia lupa kepada yang memberikan. Jadi orang takabur itu karena lupa bersyukur. Nah, itu. Kemudian membanggakan nih, gua nih sekarang. Aku ini, nah ini nafsu ini jelas ya. Allah, ini moga kita selamat ya. Jadi sebenarnya ya ilmu ini pertama pemberian. Sebenarnya ilmu ini bukan dari kita. Kita ini kosongan. Kita ini ibarat wadah seperti ini. Pertanyaannya, kita punya isi itu gara-gara ada yang menuangkan. Ya soal ada yang menuangkannya, apa dituang sedikit atau banyak itu soal jumlah ilmunya atau banyak tidaknya ilmu. Tapi ilmu itu adalah sesuatu yang datang dari luar kita. Ada satu kisah ya, ini kalau diulas ini panjang. Nabi Allah Adam alaihissalam waktu diciptakan, itu di surga, itu iblis itu heran. Kok ada makhluk seperti ini katanya Nabi Adam. Nabi Adam waktu itu belum bernyawa, belum punya roh. Ya. Masih diciptakan dalam bentuk tin, tanah liat. Ternyata tanah liat itu dalam kisah-kisah para nabi ini ya, alaihimussalam, itu Nabiullah Adam alaihissalam itu waktu belum punya roh, wa nafakhna fihi min ruhina kan gitu, belum ditiupkan ruh oleh Allah. Nabi Adam itu berongga-rongga, jadi banyak lubangnya. Jadi ada tanah liat ya, itu seperti banyak lubang-lubangnya begini. Terus iblis itu katanya mengendap-endap dari lubang-lubang ke lubang itu, dia keluar masuk begini. Dia mikir, ini makhluk baru ini mau dibuat seperti apa ya sama Allah gitu loh, penasaran. Ini kayaknya bisa saya masuki kayaknya gitu. Iblis itu mikir, aku ini kayaknya bisa nyelundup ke dalam makhluk ini. Kenapa? Banyak lubangnya. Nah, itu belum ada ruhnya waktu itu. Sehingga iblis itu mengendap-endap katanya. Karena iblis itu modelnya kalau di surga itu kayak ular kan. Dia bisa masuk ke sini, masuk gini. Dia mikir, aku enaknya lewat mana? Waktu itu sudah ada lubang katanya, lubang mata, lubang telinga. Cuman belum dikasih ruh oleh Allah. Lubang mulut, kemudian kemaluan, dubur. Dubur atau saya nggak tahu, tapi yang jelas ada lubang-lubang itu. Dan di dalamnya ini rongga, karena makanya diciptakan kosongan ini. Jadi manusia itu wadah sebenarnya yang kosong, gak ada apa-apanya. Awalnya itu khilqatu Nabina Adam alaihissalam. Itu asal usul dari ya. Ini jadi perenungan bagi kita bahwa sebenarnya kita ini kosongan. Makanya lahir itu kosongan, kita nggak punya apa. Manusia itu nggak bodoh, nggak pintar. Diisilah ilmu. Diisi apa? Roh, makanan, darah ya, ilmu, hikmah. Terus dengan semua itu lalu kita mengatakan ini milikku. Masuk akal nggak? Enggak masuk akal teman-teman. Makanya Qarun itu langsung dihukum oleh Allah. Bumi terjadi fenomena kalau katanya orang sekarang sinkhole.
Sinkhole itu kalau studi lingkungan itu artinya tanah itu ambles. Itu sebenarnya hukuman terhadap Qarun. Kenapa? Karena Qarun itu bilang gimana? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa dapat harta banyak ini, sampai punya emas, punya macam-macam. Ini karena saya punya ilmu, dan ilmu ini milik saya. Makanya gini, kalau orang-orang siddiqin ya, orang-orang soleh itu terbersit dia punya ilmu, itu sudah istighfar. Seakan-akan ilmu itu milik dia. Kalau tasbihnya para malaikat gimana? Subhanaka la ilma lana illa lanutana. Itu tasbihnya malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma'lam. Malaikat masih mengaku punya ilmu. Karena ada kata illa ma'lam, dan kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Tapi kalau tasbihnya siddiqin harus lebih tinggi dari itu. Gimana? Sebagian orang-orang kaum sufi itu mengatakan subhanaka la ilma lana, sampai situ stop. Kenapa? Kosongan kita itu biar tahu kalau kita kosong. Maha suci ya Allah, kami enggak punya ilmu. Kalau malaikat masih merasa illa ma'alam, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Berarti malaikat masih merasa punya ilmu, meski ilmu itu dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau tasbih yang lebih pantas untuk kita, supaya kita tidak sampai terbersit punya ilmu, itu tapi bagus sampean amalkan itu tasbihnya para malaikat. Tasbihnya para malaikat adalah subhanaka la ilma lana illa ma'lam tanah. Bagus itu. Itu sampean selamat. Kenapa? Karena mengembalikan ilmu kepada Allah. Illa ma'lam tanah. Saya enggak punya ilmu ya Allah. Hakikatnya saya enggak punya ilmu, tapi sekarang punya berkat ma'lam tanah. Sesuatu yang kau ajarkan. Tapi sampean kalau mau lebih bersih lagi, lebih tinggi lagi makomnya, katakan subhanaka la ilma lana. Ya Allah, saya enggak punya ilmu. Maha suci engkau yang punya ilmu. Saya enggak punya. Jadi kalau sampean masih merasa punya ilmu, takutnya tergeser ke sini. Sebenarnya tidak apa-apa merasa punya ilmu, asalkan ingat bahwa yang memberi ilmu adalah Allah. Cuman kadang kita lupa loh teman-teman ya, kita lupa. Nah ini. Jadi sebenarnya ilmu ini buat apa? Wi'aan li ahkami, supaya ini jadi wadah untuk menjalankan hukum Allah. Artinya ilmu ini harus disampaikan kembali kepada manusia yang lain. Makanya wan nasihatu lahum. Ya. Yang kedua juga kita harus melihat ini caranya obatnya itu harus tawadhu inkisar ya. Itu tadi mengatakan subhanaka la ilma lana. Kami enggak punya ilmu ya Allah, itu bentuk inkisar. Supaya kita itu enggak sombong-sombong gitu loh. Kemudian juga diniatkan ilmu ini sebagai rasa belas kasih kepada makhluk. Jadi kalau ngelihat orang yang nggak tahu, kita jangan merasa lebih alim. Tapi kasihan ya, dia nggak tahu, berarti saya harus ajarin. Wan nasihatu lahum itu. Ini kalau ancamannya Rasulullah jelas ya, ini sering kita baca di kitab-kitab. Orang cari ilmu supaya bisa menandingi ulama. Oh saya pengen sama kayak ulama, nanti saya mau duel sama dia. Itu tidak boleh, itu liyubahi biar. Termasuk sekarang ini problemnya kadang ini ya, saya itu kalau tradisi tasnif, dalam tradisi tasnif ada satu yang tidak ada pada ulama dulu dan ada sekarang pada ulama mutaakhirin. Ulama muasir mutaakhirin ini kebiasaan takrir. Ini takrir itu apa? Kalimat apa? Kalimat motivasi atau penghargaan. Ulama dulu, kitab-kitab ulama dulu, kalau sampean baca kitabnya termasuk Imam As-Sulami, ada takrirnya teman-teman.
kitabnya Salafun Shalih Imam Junaid, nggak ada takridnya. Cuman begini, siapa ini yang ngarang, bahkan kadang pengarangnya dihapus. Ini ulama dulu. Teman tahu kan kisahnya ulama dulu itu, yang dari saking memasturkan ilmunya sampai bilang, nanti kalau terbit ya, nama saya jangan ditaruh. Baca saja kitab saya, tapi nama saya jangan ditaruh. Tapi murid-muridnya gak ada yang maksa, ditaruh. Qaulal Imam Al-Bukhari, sampean lihat tuh karya Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu abad berapa? Abad 3 ya. Ya, abad 3 sekian ya. Itu Imam Bukhari nggak pernah mengatakan memberi muqaddimah kepada karyanya, nggak pernah. Tahu-tahu sudah Bismillahirrahmanirrahim, babu badil wahyi. Tak ada muqaddimahnya, tak ada qala, qultu wa qala, tidak ada. Tapi murid-muridnya yang mengatakan. Qala al-imam, al-hafiz, al-ini, terus mendoakan. Itu murid-muridnya. Tapi beliau sendiri enggak. Itu tawaduknya ulama dulu. Dan sekarang beda. Sekarang ini ada. Saya tidak mengatakan ini jelek, tapi juga tidak sepenuhnya kadang cocok. Tapi sekarang itu khawatir sekali karena etos keilmuan orang sekarang kan beda. Kalau zaman sekarang ada karangan itu ditaklid, minta motivasi, sehingga minta ada puji-pujian atau sanjungan ya pada karya itu. Biasanya ulama ini, wah ini karangannya bagus. Ya nggak apa-apa itu. Itu di dalam tradisi keilmuan namanya nafisah. Ya, nafisah itu satu perasaan penghargaan. Kenapa? Karena ahlul ilmi juga butuh dihargai. Ilmu juga butuh dihargai. Karena kalau mau terbit, pengarangnya siapa? Kan ditulis, kemudian ditulis gelarnya, kemudian ditakrid, minta pengakuan dari ulama siapa, kata-kata. Alhamdulillah telah terbit karangan ini. Saya melihat karangan ini sangat bagus, sangat ini. Semoga, nah ya. Tapi niatnya untuk minta doa sebenarnya. Takrid itu niatnya minta doa. Bahkan di beberapa kalangan ulama Nusantara itu juga ada takridnya. Cuman hati-hati saya cuma mengatakan, buat para musannif, muallif, jangan sampai liyubahiyah bihil ulama. Kenapa? Membanggakan pada nih karyaku, nih. Allah. Emang ilmu punya siapa ilmu itu? Jangan sampai ya. Jadi jangan sampai mengatakan kepada ulama yang lain, nih karyaku sudah kelas dunia. Kalau kamu itu masih terbit kelas sana. Ini ulamanya Allah ini ya, mau dimanapun, mau kelas dunia, kelas kampung, mau cuman level RT, tapi kalau ulamanya Allah itu azimun fis sama, itu di langit itu viral namanya. Tapi di kita saja kadang ya, banyak loh ulama-ulama yang seperti itu. Di Aceh sampean kalau tahu ada ulama cuman paling dikenal 10 orang, tapi itu azimun fis sama. Seandainya kita tahu kelasnya beliau, kita akan berguru kepada beliau. Ya. Dan seperti ini yang kadang diremehkan hanya karena tidak terkenal atau tidak punya karangan kitab misalnya. Tapi kan yang diukur keulamannya itu kan keikhlasannya kepada Allah. Ya. Atau melecehkan ya, liyumari, mengajak tengkar orang-orang bodoh. Jadi ini biasanya tipenya dengan ilmu itu jadikan polemik. Jadi dijadikan polemik. Zaman sekarang itu jadikan polemik begini. Supaya apa? Nanti orang bodoh komen-komen. Nah, ketika sudah banyak komen, di counter. Ini penyakit ini. Wallahu a'lam ya. Kemudian supaya juga dilihat oleh orang lain, supaya banyak orang yang melihat, banyak yang melike atau memviralkan. Itu orang kalau cari ilmu dengan niat itu, maksudnya dia dari awal cari ilmu untuk niat itu, maka siap-siap masuk neraka. Allah gak ridho dengan ilmunya, diperlakukan seperti itu. Ini Imam Asy-Sya'bi, kita tahu Imam Asy-Sya'bi ini ya. Imam Asy-Sya'bi ini salah satu rijalnya Imam Al-Bukhari. Jadi kalau sudah
Anis Sya'bi, itu berarti sudah mantap hadisnya itu. Itu satu saat ada ngomong Imam Sya'bi, ayyuhal alim, orang yang alim. Wahai kiai gitu, wahai syekh. Dia bilang, enggak, al-alim itu orang yang takut sama Allah. Saya belum takut sama Allah. Kalau kita sekarang bangga kadang disebut alim, Jadi ini akhlak ulama dulu yang agak berbeda dengan. Saya sekali lagi terkait takrir itu tidak melarang ya. Silahkan, cuman diniati dengan baik. Harus niatnya itu minta doa. Kalau hanya minta pujian, nah ini bahaya. Takut liyubahiyah bihil ulama. Sekarang alhamdulillah saya bersyukur sekali banyak ulama musoneh muda-muda sekarang. Ya, masih umur 20-an sudah ngarang kitab. Baru-baru ini terbit ini di Mesir, di Darun Nafais namanya. Karangannya ulama Kiai siapa Lora itu Gus ya. Dari sini, dari Jawa Timur ini. Sudah terbit di Mesir ya. Luar biasa. Sekarang tuh banyak ulama-ulama muda itu. Ya, itu potensi yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya kalau bab ilmu, insya Allah ya Allah akan mudahkan kita untuk memperolehnya. Amin ya. Cuman nanti mau dipakai buat apa? Nah ini jangan sampai 3 ini dipakai untuk membanggakan ilmu itu kepada para ulama atau membuat pertengkaran dengan orang sufaha atau orang yang tidak punya ilmu, atau untuk mencari keterkenalan di kalangan manusia. Kemudian juga banyak ngomong ya, ini jelas banyak ngomong, ini terkait dengan yang kedua ya. Dan dia harus sadar bahwa apa yang dia bicarakan itu nanti akan dipertanggungjawabkan atau bisa berdosa. Ya, ini jelas banyak ngomong ini zaman sekarang apalagi. Kalau nggak ngomong kok kayaknya nggak dapat uang kalau sekarang itu kan apa-apa kan modal omongan sekarang. Orang flexing istilahnya, berpolah itu di TikTok, di Instagram supaya dapat cuan itu kan. Itu kan ngomong. Padahal innal bala muwakkalun bil mantiq. Bala itu akan muncul dari omongan. Banyak orang mengalami salah ngomong. Akhirnya menyesal kemudian hari. Sampai sebagian ulama salaf itu saya baca di Tambil Mukhtarin ya kalau nggak salah. Dari saking menangani masalah banyak ngomong ini sampai mulutnya itu menggenggam batu. Jadi dia ambil batu yang agak besar, dia taruh di mulutnya. Terus ditanya, Syekh, sampean kok nggak pernah ngomong, jarang ngomong? Dia nggak bisa jawab. Dia cuma nunjukkan nih, ada batu di mulutnya. Kenapa? Karena takut. Ini yang bikin saya masuk neraka. Ini lidah ini. Subhanallah, kita nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi ini karena kehati-hatian, rasa takut. Setiap perkataan Ibnu Adam itu bisa memberatkan dirinya, bisa juga menguntungkan dirinya. Tapi lebih banyak memberatkan dirinya, kecuali apa? Amar ma'ruf nahi mungkar dan ingat kepada Allah. Ya, semoga kita bisa menjaga lisan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Ini aib ya. Allah. Jadi ini penilaian Allah sendiri kepada para hambanya. Tidak ada kebaikan di dalam pembicaraan manusia kecuali 3 hal. Orang yang ngajak sedekah, orang yang mengajak kebaikan, atau amar ma'ruf, orang yang memperbaiki di antara 2 manusia. Tapi selain itu omongan tentang apa tidak ada baiknya. Itu hanyalah bumbu dari omongan saja yang tidak ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih-lebih di bulan puasa kita harus banyak puasa dari berbicara yang tidak perlu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik. Wa min uyubiha, dan ialah termasuk dari aib-aibnya nafas, an-nafsunya nafas idza radiyat, apabila ridho, maksudnya sedang hatinya enak ya. Ridho apa nafas? Madahat
dia memuji apa nafas al-mardi anhu kepada orang yang diridhai fauqal haddi di atas batasan. Wa idza ghadibat dan apabila marah apa nafas zammat maka mencela wa tajawazat dan melampaui al-hadda kepada batas. Wa mudawatu dan adapun mengobati uyub riyadhatun nafsi adalah melatih diri atau melatih jiwa ala sidqi atas berkata jujur wal haqqi dan kebenaran. Hatta la yata'adda sehingga tidak melampaui batas siapa orang fi madhiman di dalam memuji orang radhi anhu yang dia ridhoi wala fi dzammi dan tidak juga fi dzammi dalam mencela man orang sakhita alaihi yang dia murka alaihi kepada man. Fa inna aktsara dzalik karena sesungguhnya paling banyak hal tersebut mingkillatil mubalati ialah dari sedikitnya al mubalati kepedulian bil awamiri kepada perintah-perintah Allah wan nawahi dan larangan Allah. Wallahu ta'ala dan adapun Allah ta'ala yaqulilah berfirman siapa Allah wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu dan janganlah engkau janganlah engkau berbicara atau mengutarakan ma kepada sesuatu laisa laka yang tidak ada bagimu bihi dengan ma itu ilmun adapun ilmu. Inna sam'a sesungguhnya pendengaran wal basara dan penglihatan wal fuada dan hati kullu ulaika masing-masing itu semua yang disebutkan karena ada anhu tentang hal itu kullu ulaik masulan adalah dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban al-ayah. Shadaqallahul azim. Wan nabi dan adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam uhsu ya taburkanlah fi wujuhil maddahin di dalam wajahnya al-maddahin orang-orang yang memuji at-turaba kepada debu. Sadaqah Rasulullah. Ya, ini sedikit taklik ya, yang dimaksud itu adalah katanya bukan berarti debunya lalu ditaburkan ke orang yang suka memuji. Itu yang dimaksud adalah kita ambil tanah kemudian kurap ke wajah kita sendiri di hadapannya orang-orang yang memuji itu. Ini. Jadi siratus salaf itu katanya kebiasaan salaf itu kalau ada orang memuji, dia ambil tanah, terus tanahnya dikurapi ke mukanya sendiri di hadapannya orang yang memuji. Artinya apa? Untuk mengingatkan bahwa dia sebenarnya enggak layak dipuji seperti itu. Karena dia awalnya juga dari tanah, dari turab. Jadi bukan mengambil turab kemudian dilemparkan ke orang yang memuji. Bukan seperti itu. Anak ada yang memahami demikian. Tapi yang dimaksud mengambil tanah itu kemudian dikurapkan ke wajahnya sendiri di hadapannya orang-orang yang memuji itu. Jadi ini terkadang penyakit manusia. Kalau memuji berlebihan, memuji dia senang, dia memuji berlebihan. Kalau senang sama seseorang, memuji berlebihan. Kalau sedang marah sama seseorang, mencaci berlebihan. Jadi katanya, saya ingat dawuhnya almarhum Hadratus Syekh Sufyan ya. Syekh Sufyan itu pernah dawuh begini. Orang mon ajaca bi talabbi ota berang tak orang. Orang kalau bicara kata beliau, itu kadang berlebihan, kadang kurang-kurang. Artinya enggak pas gitu. Jadi sulit untuk bisa pas ya. Ngomong pas itu sulit. Kadang orang kalau berbicara itu melebihi yang dibutuhkan.
tapi kadang kurang dari kebutuhan. Jadi ada orang yang terlalu banyak bicara, ada yang orang yang justru sangat kurang bicara padahal dibutuhkan. Bicaranya dibutuhkan. Jadi yang bagus itu adalah kapan saat dia dibutuhkan untuk bicara, dia bicara. Kapan saat dia tidak dibutuhkan bicara, dia diam. Ini. Jadi yang benar-benar bisa pas itu. Memuji orang pun demikian. Memuji jangan sampai melebihi batas. Begitu juga menyalahkan jangan sampai melebihi batas. Ya. Nah, ini masih penyakit di dalam jiwa yang harus diobati. Caranya adalah dia harus berpegang kepada as-sidq wal haq, kepada kejujuran dan kebenaran. Dia harus jujur dan benar, ya, sampai tidak melebihi batas. Ya, kita boleh mencela seseorang, azam itu boleh ya, tapi harus dalam proporsi. Ya. Saya itu sering soalnya kalau bergaul dengan sebagian ba'du masyayikh ya. Sebagian masyayikh itu kadang ya menyalahkan juga. Ya gitu. Kadang manglo istilahnya menyalahkan azam ya. Menyalahkan tapi enggak berlebihan. Enggak sampai misalnya melecehkan martabatnya sebagai manusia, enggak sampai. Nah, kalau orang yang enggak punya ilmu kadang semuanya ini apalagi netizen plus 62 ini. Ini netizen plus 62. Ini berlebihan. Kalau sudah benci, wow, tapi kalau sudah senang banget. Ini karena saya melihat gini, sekarang itu algoritma kita itu di internet itu digiring hanya pada dua, like, dislike, suka atau enggak suka. Hati-hati loh, itu jebakan algoritma. Dan itu yang bikin emosi kita mudah terpancing sekaligus akal kita tumpul. Tapi kalau lihat internet, itu kan modalnya cuman love itu ya, seneng. Atau ada ucap begini, sama satunya begini. Benar kan? Apa itu? Tidak senang, dislike. Terus emosinya juga sudah diatur di sana. Dalam algoritma itu sudah diatur kan? Mulai dari senang sampai benci, sampai marah, ada semua. Kata saya, ini sistem seperti ini yang bikin orang tidak berargumen. Saya tahu gini, saya pernah baca begini sekilas, wallahu a'lam. Emoticon itu, emoticon itu kan awal ya. Kenapa kok medsos itu sekarang jadi seperti itu? Dan kita tahu fitnah terbesar hidup zaman sekarang itu medsos. Itu yang haswa itu alsinatihim, bikin banyak orang berbuat dosa itu. Itu karena sistem algoritmanya, sistem komunikasinya itu dibangun atas dasar ekspresi dan emosi, bukan dasar nalar, bukan ini. Coba seandainya di medsos itu ada sistem begini ya, itu bisa menjadi tantangan ya buat mahasiswa IT ya. Kalau kalian tahu IT, coba bikin algoritma yang dasarnya itu gini. Apakah pendapat ini masuk akal? Apakah pendapat ini menurut Anda masuk akal misalnya? Itu insya Allah berpikir kita. Terus sekarang kan enggak. Sekarang itu algoritma media kita itu semuanya senang enggak senang, benci, kamu senang enggak senang. Sehingga bermain itu emosi. Dan ketika kita sudah kadung senang, berlebihan. Kalau lagi enggak senang, mencaci. Keluar semua itu. Jeleknya kita itu keluar. Saya itu makin. Pokoknya kalau di Republik Konoha ini katanya. Pokoknya netizennya itu ganas ya. Ganas sekali. Anda jangan terjebak ke situ. Ya. Kalau Anda masih senang dipuji dan takut dicaci, katanya belum bisa jadi wali katanya. Karena orang wali itu sudah tidak punya perasaan, ketika dia dipuji dia enggak berubah, ketika dicaci juga enggak berubah, itu wali. Ini walinya Allah tapi ya, bukan wali murid. Tapi kalau masih senang dipuji, kok naik emosi kita karena dipuji,
Begitu juga emosi kita naik karena dicaci, belum jadi wali, masih wali santri. Itu artinya apa? Manusia itu ya bainal badhi wadzam, di antara memuji dan mencaci. Dan sayangnya di zaman sekarang itu difasilitasi oleh sistem komunikasi kita, oleh algoritma, oleh teknologi. Nah, saya sebenarnya punya impian teknologi itu bisa bikin orang tambah cerdas. Tapi kok sekarang teknologi dipikir-pikir tambah bikin bodoh. Membuat orang bukan mengandalkan akalnya tapi mengandalkan emosinya. Ini kemerosotan ya. Kenapa? Karena sistemnya sudah digiring ke sana. Makanya pakai emoticon, pakai ini, pakai tanda love, tanda itu perasaan semua. Ya. Dan sayangnya banyak orang mengejar itu, sayangnya kan gitu. Nah, ini jangan sampai kita intinya berlebihan dalam apapun. Memuji boleh ya, tapi dengan sebatasnya. Dan paling bagusnya memuji itu jangan di depan orangnya. Jadi kalau nggak ada orangnya baru kita muji. Itu masya Allah itu ya. Itu selamat. Ya, jadi kalau mencaci, bukan mencaci ya, kalau mencaci nggak boleh ya. Menyalahkan orang atau mencela, begini caranya azam itu yang beradab ya. Ajak dia ngomong berdua, baru dia marahi. Misalnya dia memang salah, kamu kenapa kamu kayak gini, kamu tahu nggak itu dosa aja. Itu caranya, jangan permalukan dia, jangan. Jadi kalau melakukan celaan kepada orang, jangan mencela di hadapan teman-temannya atau yang lain. Itu dosa ya, dosa, dan itu termasuk nggak baik ya, menyalahi adab. Tapi kadang orang kan seneng kayak gitu, biar dia sekalian malu. Nah, ini nafsu ini. Ini nafsu. Jadi kalau sudah ada perasaan ingin mempermalukan, itu nafsu. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi semuanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan ya, makanya itu karena orang seperti itu katanya Imam As-Sulami ini, karena orang itu enggak peduli dengan perintah Allah dan larangan Allah ya. Orang itu enggak peduli pada syariat, enggak ingat kepada syariat. Kalau sudah lagi seneng, enggak ingat sama syariat. Lagi benci juga enggak ingat sama syariat. Jam berapa? 10:30 ya. Ya sudah cukup, ini 1 jam. Saya memang bilang kepada teman-teman panitia itu, saya 1 jam saja gitu ngaji. Karena saya juga fisik kadang agak drop kalau malam tuh. Sehingga alhamdulillah baru kali ini ada airnya ngaji. Kemarin nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Ini bukan tolabul a'wad. Alhamdulillah. Ini aib berikutnya ini insyaallah. Ini lebih halus lagi ya. Jadi gini ya, yang dimaksud aib dalam tulisannya Imam As-Sulami ini sebenarnya adalah, kalau sekarang kita menyebutnya afatul qulub atau amrotul qulub, penyakitnya hati. Tapi itu juga bisa termasuk juga ini adalah salah adab kepada Allah atau kepada Rasulullah SAW atau kepada orang lain. Ini termasuk aib juga. Ini salah satu, ini nomor 20 ini nanti 21. Dan ini memang apa ya, apalagi zaman sekarang itu sudah sangat parah ya. Kita kalau pakai ini, jadikan kitab seperti ini analisa untuk membaca mental orang sekarang, banyak yang bermasalah. Artinya sekarang ini memang zamannya orang jiwanya sakit, nafasnya sakit. Sayangnya rumah sakit untuk membenahi itu nggak ada. Gitu. Bahkan sekarang itu adalah zaman di mana orang yang dianggap atau diyakini sebagai dokter bagi jiwa itu ternyata pun juga punya penyakit. Kenapa? Karena para ulamanya pun secara umum, yang ulama pun juga mendapat ujian yang sama, yaitu penyakit yang sama. Nah ini banyak, makanya
Kita tidak usah menuduh siapa-siapa, kita introspeksi buat diri kita. Bahwa kita pun masih sakit, kita ini masih punya uyub atau amrod atau afat yang harus kita mohonkan kepada Allah kesembuhannya itu. Ya. Ya. Jadi ada doa, mari kita doa ini, doanya doanya baginda Nabi untuk kita memperoleh tazkiyah ya, atau penyucian dari segala macam penyakit. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atih ya nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ini Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah diri saya ketakwaannya diri itu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya. Dan sucikan nafas itu, engkau adalah sebaik-baiknya yang menyucikan. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ini kalimat dari salah satu doa baginda Nabi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dicatat nanti kalau ada yang butuh bisa dikasih. Mungkin terakhir saja ya, ada unek-unek atau pertanyaan mungkin ada mengenai yang tadi, atau mungkin dari yang kemarin-kemarin, majelis-majelis yang kemarin. Apa ini? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang sakit hati karena dizalimi secara emosional ya. Misalnya dikhianati, dipermalukan atau dilecehkan, sehingga kecewa atau trauma dan enggan untuk memaafkan, serta berakibat kedua belah pihak saling berjauhan. Apakah tidak bertegur sapa antara kedua pihak termasuk dosa dan dikategorikan itu silaturahim ya. Jadi ada orang sakit hati karena dizalimi. Karena dizalimi dia enggak mau memaafkan. Lalu renggang, hubungannya renggang. Kemudian tidak bertegur sapa, itu namanya dosa. Ya. Jadi kan la hajra ya, la alal akhi ya, la yahjuru akhahu fawqa thalathi ayyam ya. Tidak boleh tidak menyapa lebih dari 3 hari. Jadi masa tidak nyapa itu sokeran katanya, soker. Saya nggak tahu soker itu dari kata apa ya. Kok soker gitu ya. Jadi soker itu 3 hari. Jadi orang tidak menyapa itu batasnya sampai 3 hari. Dan barang siapa menyapa duluan, maka itu adalah sedekah. Jadi saya lupa itu kalimatnya itu ya. Tapi itu dia la yahjuru muslimun gitu ya, akhahu gitu ya. Pokok salah. Jadi enggak boleh kalau niat dia, kalau dia niat saya enggak akan nyapa dia. Lah ini yang dosa. Kalau lebih dari 3 hari. Tapi kalau masih 3 hari masih ditoleransi. Kenapa? Karena 3 hari ini waktu untuk berpikir. Bisa dipahami ya. Jadi kalau masih 3 hari enggak apa-apa. Tapi lebih 3 hari enggak boleh. Apalagi sampai bilang aku enggak mau 1 tahun. Nah. Itu dia dosa. Itu penyakit juga, penyakit bagi hatinya. Jadi ini biar tidak jadi penyakit, memang mau enggak mau fa'fu anhum, ya harus memaafkan. Berat memang memaafkan itu. Tapi kita harus belajar memaafkan. Gini caranya ya. Kalau kita enggak ingin gampang sakit itu begini. Satu sebenarnya. Anggap bahwa apa yang terjadi ini memang takdir. Saya ditakdir sedang disakiti, dikecewakan sama orang itu. Dia itu mungkin enggak niat kayak gitu juga gitu. Tapi sudah takdirnya dia gitu kepada saya. Selesai sudah. Kalau sampean
punya keyakinan bahwa Allah yang menakdirkan kejadian yang tidak enak seperti itu, selesai sampai. Masa sampean mau marah sama Allah? Ya Allah, kenapa kok ditakdir? Enggak bisa. Sampean akan merasa ringan, kenapa? Ya mungkin dia itu mendolimi saya atau mengatakan mempermalukan saya itu, ya memang sudah takdirnya begitu. Jadi meski kita tetap gak enak, sakit hati, tapi gimana sudah takdirnya? Berarti dia melakukan itu bukan, bisa jadi bukan karena keinginan dia, bisa jadi kan gitu. Itu kalau tip dari saya ya. Jadi kalau kita sakit hati kepada orang, lihatlah bahwa sebenarnya yang membuat dia melakukan itu ya Allah. Paham ya? Sulit. Bisa dipahami enggak? Ya, yang membuat dia melakukan kezaliman itu, yang menakdirkan dia terjadi kezaliman, dia melakukan kezaliman itu kepada kita. Siapa? Ya Allah. Selesai. Misalnya ada orang yang nyerempet kita. Kita misu-misu. Kita enggak terima. Ternyata yang nyerempet itu teman kita. Kita enggak nyangka. Kamu ternyata. Awas. Sokeran mulai setia. Kita enggak temenan lah di sekarang. Lalu pertanyaan, yang bikin dia tiba-tiba bisa nyempet kita itu siapa? Kan gitu. Jadi termasuk perkataan dan semacamnya itu. Jadi kalau lebih dari 3 hari itu tidak boleh. Bukan silaturahim ya, tapi memutus hubungan ukhuwah. Ya, kalau silaturahim itu perlu diluruskan. Silaturahim itu untuk kepada orang yang punya kekerabatan. Kalau itu lebih dosa lagi, kalau memutus lebih banyak dosanya. Tapi memutus ukhuwah. Ini di sini soalnya ditulis memutus silaturahim. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang menzalimi jika orang yang dizalimi sudah menutup rapat pintu maaf. Jadi kalau orang yang menzalimi itu mau bertaubat, berubah, ya, menyesali kesalahannya, ya dia pertama harus minta maaf. Kalau misalnya sudah tidak dimaafkan, dia harus berbuat baik kepada itu ya sebagai penebus atas dosanya. Caranya gimana? Ya lakukan kebaikan diniatkan untuk yang dizalimi itu. Misalnya dia sedekah, nanti sedekahnya ya Allah pahalanya dikasih kepada orang yang pernah saya zalimi. Insya Allah nanti ada perimbangan ya atas dosanya itu. Yang penting yang dizalimi jangan balik menzalimi. Gitu. Kalau yang dizalimi balik menzalimi, ya kasus itu. Itu nanti masuk pada ayat hadis wala tadzalamu. Makanya kalau saling menzalimi ya dua-duanya hancur, dua-duanya sama-sama rugi. Apakah pelaku pasti dituntut di akhirat? Ya enggak tentu. Kalau sudah selesai di dunia, insya Allah selesai juga di dunia. Ya, yang dituntut di akhirat itu begini ya. Insya Allah kalau dari pemahaman saya yang terbatas, dosa-dosa yang hukuknya itu enggak gugur di dunia. Jadi misalnya ya, ada pembunuhan. Nah ini awwalu ma yuhasabu fi'il mar'u itu adam, masalah darah. Nah, ini awas ya, kalau darah ada darah tumpah, ini pembunuhan. Itu pertama kali yang dihisab. Gimana maksudnya? Ada pembunuh, ya. Terus dia membunuh, terus enggak dikisos. Ya. Terus enggak bayar tebusan juga. Dia melenggang kangkung, enjoy lah di dunia itu. Tapi dia masih membawa dosanya pembunuhan. Nah ini karena dia enggak dikisos, enggak bayar diat, pokoknya enggak merasakan apapun dampak dari pembunuhannya itu, maka dia sampai di akhirat masih bisa dituntut. Jadi kalau ada hukum enggak selesai di dunia, ya sudah di akhirat lanjut. Makanya jenis kezalimannya ini apa? Kalau kezaliman cuman omongan, enggak, insya Allah enggak sampai itu. Itu bisa ditebus dengan puasa, dengan sedekah, dengan kebaikan-kebaikan yang baik lain. Tapi kalau hukumnya menyangkut darah, itu menyangkut mal, gantinya mal juga. Makanya
ngambil uang 10 juta, ngerampok atau mencuri. Kalau dia dikembalikan 10 juta selesai sudah. Cuman kalau melebihi nisab baru dipotong. Gitu. Makanya kalau masalah hukuk ya, kalau selesai di dunia selesai. Orang yang zina dirajam, selesai sudah, dosanya diampuni oleh Allah. Di akhirat enggak masuk neraka. Tapi yang dimaksud masuk neraka itu para pezina itu yang enggak dirajam itu. Kenapa? Karena di dunia dia enggak merasakan hukuman. Pembunuh yang tidak dikisos, hati-hati di akhirat tuh. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau sudah selesai di dunia, baik-baikan di dunia, sudah ada prosedur untuk menyelesaikan hukuknya itu, jinayatnya itu, dia insya Allah di akhirat nggak dituntut lagi. Ya. Makanya masalah hukuk ini harus hati-hati dan sebisa mungkin harus selesai di dunia. Ya. Jangan gampang mengatakan saya tuntut di akhirat. Wah, kiranya akhirat itu kayak apa? Akhirat itu berat di akhirat itu. Itu karena orang nggak ngerti akhirat itu ngomong kayak gitu. Dikiranya akhirat itu sama kayak alam kita ini. Alhamdulillah itu omongannya orang nggak ngerti. Saya itu pernah ada orang tengkar, orang desa ya, orang kampung, ada orang tengkar terus ngomong kayak gitu. Saya bilang hati-hati jangan bilang nuntut di akhirat. Sudah dan kalau memang menuntut tuntut saja di dunia ini. Sampai bisa nuntut dengan cara apapun di dunia, tapi jangan sampai ngomong saya tuntut di akhirat. Kamu tahu akhirat itu kayak apa? Akhirat itu tidak seperti bayangan kita intinya, ya. Adakah tips-tips agar kita ketika dizalimi lebih mudah untuk memaafkan? Ya, itu tadi. Tipsnya ingat bahwa orang menzalimi itu pun juga takdirnya Allah. Karena dia melakukan itu mungkin bukan karena keinginan dia. Ya. Kalau memang dia itu memang ahli zalim, orang yang memang banyak zalim, ya. Mungkin tip yang bisa bermanfaat itu kita anggap ini adalah pelebur bagi dosa-dosa kita. Karena tidaklah ada kesusahan, luka, apapun yang menimpa kita, kecuali itu akan melebur dosa-dosa kita. Ya mamin nasobin wala wasobin wala hammin wala ghammin. Gitu. Kalau ada itu menimpa kita, maka itu akan menjadi kafarat bagi dosa-dosa kita. Dan doanya orang dizalimi itu makbul. Dan buat saya sebaiknya kalau kita ingin lepas, kita doakan semoga orang yang menzaliminya mendapat hidayah. Ya, jadi itu selesai sudah insyaallah. Ya, Anda jangan terlalu sering sakit hati ya. Ya karena orang sakit hati itu biasanya sulit untuk apa ya, untuk produktif dalam hidup itu, karena terhalang oleh sakit hatinya. Jadi kalau sakit hati, terjadi sesuatu yang tidak enak, selesaikan hari itu juga. Itu amalannya siapa? Seorang sahabat kan ya. Sebelum dia tidur, dia sudah memaafkan orang yang menyakitinya. Saya dirasani, diomelin, dijelek-jelekin, difitnah. Ya Allah, saya ikhlaskan semua itu sebelum saya tidur. Saya sudah enggak punya musuh. Ternyata dia dicatat min ahlil jannah karena kebiasaannya seperti itu. Jadi memaafkan itu akhlaknya para nabi, para rasul, akhlaknya orang soleh. Jadi Anda kalau ingin berkumpul dengan orang soleh, tirulah akhlaknya dalam memaafkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi ciri orang yang baik itu, orang soleh itu sakit hati kalau agama yang dilecehkan. Kalau dirinya dilecehkan enggak masalah. Tapi kalau agama dilecehkan, dia enggak terima nih. Sakit hati sekali. Ya, jadi sakit hatinya dipindah, bukan karena kita tapi karena agama. Misalnya ada orang melecehkan Nabi Muhammad, tak terima kita. Itu tanda iman yang sehat itu. Tapi karena kalau kita, keluarga kita dilecehkan, itu tidak begitu penting.
Tapi kalau agama yang dilecehkan, Al-Quran dibakar-bakar misalnya, benci kita, itu justru baik. Itu tanda sakit hati yang baik, itu seperti itu. Ya sudah ya, tidak ada lagi yang cukup ya. Alhamdulillah. Enggak mau dimaafkan. Ya tergantung itu anunya apa. Nanti malah yang enggak memaafkan itu yang bisa salah dalam pandangan Allah, bisa salah. Kenapa? Lo orang sudah minta maaf dan dia sudah banyak melakukan kebaikan, enggak terima. Ya. Jadi ya mohon saja semoga dilunakkan hatinya. Nah, kalau dilunakkan hatinya, insya Allah selesai ya. Karena ada dalam ayat Al-Quran itu kan apa? Ada orang yang bermusuhan, ternyata nggak lama malah saling seneng. Gimana itu? Tentang orang yang berubah dari musuh menjadi teman. Jadi itu cara Allah membolak-balik hatinya itu. Makanya kalau nggak senang jangan terlalu berlebihan, juga kalau senang jangan berlebihan. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan dia jadi musuh kita, atau jangan-jangan dia jadi orang yang kita cintai itu. Ya. Jadi kalau mengenai masalah mukhasomah ya, khusumah atau permusuhan, ini memang hal yang sangat berat karena ini terjadi pada semua orang atau pada banyak orang. Bahkan di era para sahabat pun ada riak-riak seperti itu. Walaupun para sahabat itu gampang memaafkan. Ya. Nah, jadi pernah juga ada hal seperti itu. Itu manusiawi, itu basyari itu ya. Basyariyah namanya permusuhan itu. Cuman yang menjadi jelek ketika berlebihan itu. Ketika berlebihan itu sudah menjadi batas keluar batas ya. Jadi orang benci, orang senang itu manusiawi. Dan gak mungkin bisa dipaksa orang itu gak benci, gak senang, gak bisa. Pasti dalam hati kita itu ada perasaan senang atau benci. Cuman bencinya kepada apa, senangnya kepada apa, itu loh. Agama itu mengarahkan saja. Kalau bencinya karena Allah, kamu dapat pahala. Kalau senangnya, cintanya karena Allah, dapat pahala. Tapi kalau bencinya karena itu yang lain-lain, belum tentu dapat, malah dapat dosa. Jadi benci dan cinta itu like or dislike ya, senang atau enggak senang, itu sebenarnya manusiawi. Itu. Jadi orang enggak bisa dipaksa, enggak benci, enggak senang, enggak punya emosi, enggak bisa. Itu malaikat yang kayak gitu. Kalau malaikat enggak punya perasaan, namanya malaikat enggak punya perasaan. Ya. Nah, kalau malaikat punya sih perasaan, cuma perasaannya malaikat itu cinta. Ya benci juga, tapi kalau Allah memerintahkan dia untuk membenci. Kan ada hadisnya itu ya, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah berkata pada malaikat, cintailah hamba itu. Maka malaikat pun mencintainya. Itu. Tapi sekali lagi benci dan cinta itu, senang dan tidak senang itu manusiawi. Pertanyaannya jangan berlebihan. Dan jangan sampai membuat kita terjerumus dalam dosa. Syukur-syukur jadikan perasaan itu ladang pahala bagi kita. Gitu. Ya, semoga kita belajar memaafkan ya. InsyaAllah malam ini kita maafkan semua orang yang menzalimi kita. Ya, takutnya kita yang tidak dimaafkan oleh orang yang menzalimi kita. Ini kan repot. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, mungkin sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda shifaiha wa nuril absari wa diya
wa'afiyatil abdani wa shifai wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha